wajibe maca Fatihah niku mang cara menurut Imam Syafi'i masih ada pengecualian. Ila rakaat masbukin angin rakaat masbuk. Lah sing perlu kita pahami siapa masbuk. Walaupun maknanya itu adalah orang yang ketinggalan imam, tapi perlu diklasifikasi antara masbuk yang syar'i dengan masbuk sing lugawi. Sing lugawi pokok wong sing dibalap imam disian imam ku masbukun. Nah gitu. Karena maknane dan dingini. Lah dan dingini itu bagaimana? Maknane dan dingini itu dikulkas. Lah dingini kan dikulkas. Wes. Lah fala tajibu mongko ora wajib apa Fatihah ing ngatasi masbuk fiha ing dalem kula rakaah dengan catatan. Lah niki. Dengan catatan masbuk yang tidak kewajiban untuk baca Fatihah dalam arti lain ditanggung karo imam satu. Hai sulam yudriking dalam selakine ora nemu sapa sing masbuk zamanan ing zaman ya saukang amot apa zaman al-Fatihah minal min qiyamil imami saking ngadeke imam. Walau fi kulli rakaati senajan dalam sekabehane pira-pira rakaat disabki krana lendingine imam ing makmum fil ula ing dalam kang kawitan mata khalufil makmumi lan dadi ngerine makmum anu saking imam bizahmatin sebab desekan au nisyanen utawa sebab lali au pati harakatin utawa sebab kendu niku nglen kredor falam yakum mongko ora ngadeg sapa sing masbuk minas sujud fi kullin ing dalam saben-saben siji masa yang perkara bakda kang tetep ing dalam sawise falam yakum minas sujud fi kullin ing dalam saben-saben siji masa yang perkara bakda kang tetep niku lho dalam sawise ulah syarati ilawal imam angin utai imam iku rokiun kang rukuk bayak tamilu mongko nanggung sawal imam al mutatahhir fi rakaat zaidati dalam saliyane rakaat kang tambahan Al-Fatihah ing Fatihah baqiyat tauto ing sisane Fatihah. Makmum masbuk yang Fatihahnya ditanggung dengan catatan satu. Dia memang tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Ketika menemukan imam berdiri. Walaupun dia masbuk tapi masih menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam, enggak bisa dikatakan masbuk. Contohnya, dia datang sudah baca surat, tapi suratnya panjang. Sehingga digunakan untuk baca Fatihah santai. Tapi dia atau sibuk dengan baca doa iftitah. Gak selesai ternyata akhirnya imamnya rukuk. Jadi bagaimana? Kalau dia belum baca Fatihah ya sudahlah ikut, walaupun belum jawab karena tidak menemukan zaman langsung saja rukuk bersama imam. Ini Fatihahnya ditanggung karena memang tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Kalau menemukan yang
cukup baca Fatihah tapi diam atau karena bacaan yang lain, ini tidak boleh ikut rukuk, balik harus meneruskan karena tidak memenuhi syarat, harus menemukan zaman yang tidak cukup untuk baca Fatihah. Nah, wis. Nomor loro. Walau fi kulli rakaatin, senajan hal itu terjadi berrakaat-rakaat. Kok iso berrakaat-rakaat bagaimana? Disabqihi fil ula, untuk rakaat pertama ini karena memang ketinggalan datang imam sudah hampir rukuk, akan rukuk. Ini sing salah sing di. Gak usah salah-salahan, wis padha salahi. Ajarane wong makmum kowe ndang selalu komat dhisik susu ae ngono. Marakno kancane ketinggalan. Jadi siji, kowe iku ora gelem sibuk sadurunge masuk waktu. Lha ngene ya. Karena ketinggalan di dalam rakaat pertama gini kumang. Wa takhallufil makmum anhu, atau karena makmumnya ngeri. Takhalluf niku ketinggalan ngeri. Bukan ngiri. Kalau ngiri kan ya kiri. Ngeri. Juga bukan aku ngeri. Saking mak imam. Mergo apa bizahmatin? Karena disekan. Ini enggak pernah di sini dia terjadi semacam itu desekan. Ini digunakan jawab yang ada di Raudhatul Munawwarah. Raudhatun Riyadhil Janan Al Munawwarah panjenengan ten ngriko ten raudhah niku namung 15 kilometer digawe rebutan mung sak donya. Akhirnya sholat niku setelah nyandai barisan ngono wis penak plek niku wong Bagistan biasa langsung nopo nang tengah-tengah. Wah, gak iso mlakukan sholat mayit. Di sini ketika rukuk gentenan. Kalau sedang rukuk kita akan rukuk gak cukup tempatnya. Maka ketika dia itidal kita ndusel rukuk. Dan dalam waktu sujud, karena kita akan sujud, waktu akan sujud tidak bisa Pak, sujud itu gentenan. Yang seperti sholat jenazah terus kita sujud kan jurangso, menunggu dia bangkit, dibangkitkan mak lampir. Lalu setelahnya dia bangkit, baru kita sujud. Lah. Karena kita baru sujud akhirnya gak menemukan penjawab Fatihah. Mungkin ini ngadek yo kangelan baru berdiri. Allahu Akbar. Imam langsung Allahu Akbar. Kita langsung saja ikut Allahu Akbar. Ditanggung Fatihahnya karena tidak menemukan zaman yang cukup baca Fatihah. Ditanggung karo imam. Yes. Niki saya dulu niku yang bingung kok murati. Ora bingung murati tapi piye sorai. Salat kok desekan iki piye ngono. Ternyata betul dan betul terjadi wonten Madinah. Nek kene ora enek salat sampai desekan teko keri ini belum mendapatkan fadilahnya sop yang pertama. Makanya di sini niku fadilah gede-gede sampai pertama. Kanjeng Nabi dawuh lauro al munafiquna ma fil ula la atau habban. Pomo munafik itu terus tentang masalah pahalanya tekon di pertama tentu akan tekon walaupun ngisap. Nah, itu yang dijawab ngeten Madinah niku. Baru saya tahu, oh iki toh dik muin kai. Bizahmatin ini kini temenanan. Di Indonesia mulai sepanjang masa nggak pernah zahmat. Turah masjid. Anisyanin lupa. Dia waktu sujud
Pertama, terbayang-bayang di mata. Wakil lali. Lek sholat itu lali, terbayang-bayang terus. Sadar-sadar, loh aku mau jamaah, ngadeg. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Fatihah ditanggung. Niki terjadi dalam rakaat kedua, ketiga, keempat sama. Tapi baru kalau rukun keempat wajib mengikuti imam. Obat ikharokatin utawa pancen lambate gerakan. Lah ini para tuwek-tuwek niku lek dikongkon jamaah Jumatku traweh karo cah imamin nom-nom gak kuat. Deng. Lah di sini waktu sujud itu lupa. Mbok kok iso lupa niku piye? Setelahnya lupa, berdiri imam sudah rukuk sudah cukup. Obat ikharokatin ngatik NTN. Nah iki lambati gerakan kaya maksudnya NTN. Entak-entek selat plek begitu berdiri imam rukuk ditanggung. Dengan catatan fayatahammalu moko nanggung sapa imamu al-mutatahhiru kang suci fi ghairi rakaati zaidati ing dalem saliyane rakaat imbuhan. Imbuhan iku tambahan. Akan ditanggung oleh imam Fatihah itu dengan catatan imamnya ahlan ditahammal, ahli nanggung. Siapa yang nanggung? Imam yang bisa nanggung siji kudu mutatahhir. Mutatahhir berarti suci saka hadas, suci saka najis. Kalau imam dalam sholat subuh dia lupa belum mandi, padahal baru sesuatu terus langsung gak gelem langsung ngadus, padahal pagi ngimami subuh langsung Bismillahirrahmanirrahim. Niki imam gak bisa tanggung jawab kepada makmum. Kenapa? Karena dia tidak bisa sah sholatnya disebabkan dia junub. Lah makmumnya sah, sholatnya sah bersamaan dengan ngeten iki krono junub itu nggak bisa dilihat dengan mata terlanjang, tapi bisa pakai mata yang disarungi mikroskop atau laborat. Ini kita ketok. Kalau terlanjang muda ora disarungi, ora ketok. Nah, ngeten. Lek kaya ngeten, kalau imam tidak di imam sing junub wis langsung imami, kita nunu gak usah jamaah. Ada apa? Imamnya lagi error, gitu nih ya. Yes. Nomor 3. Di yang pertama tidak menemukan zaman yang cukup untuk Fatihah. Niku jenenge kena ditanggung. Kedua, ketinggalan ketinggalannya makmum daripada imam. Dengan karena desekan, dengan lupa atau batul qiraah sehingga tidak bisa berdiri dari sujud dalam setiap rakaat yang setelahnya rakaat pertama kecuali imam ruku, maka di sini yatahammalu imam nanggung tapi al-mutatahhir sing suci. Dan fi ghairi rakaat zaidah selain rakaat tambahan.
Rakaat tambahan itu imam dalam rakaat keempat duhur atau isya ngeyel ngadeg rakaat kelima. Allahu akbar. Makmum datang. Masih menemukan imam. Berarti komatnya sudah panjang kok baru somaah. Nah ini. Akhirnya dia itu mengikuti dalam rakaat kelima. Terus Fatihah ono sing kurang, iki gak ditanggung. Lu kok ono rakaat kelima? Gak ro. Lali. Dan rakaat zaid. Jadi di sini tidak bisa nanggung makmum. Niku tok. Kata kunci dalam masalah ketinggalan Fatihah bukan karena hanya sekedar masbuk, tapi memang tidak menemukan zaman yang cukup untuk maca Fatihah bersama imam. Di selain rakaat tambahan atau sisanya tambahan. Walau ta'akhara lamun dadi ngeri sapa masbukun walam yastagil masbukun lam yastagil kang ora duweni kesibukan sapa si masbuk. Bisunatil itmami. Bisitatil bisunatin kelawan kesunatan di imamil amat Fatihah krana nyempurnakno Fatihah. Falam yudrik mengko ora nemu sapa sing masbuk lagot. Maka nganggur apa rakaate masbuk. Ana masbuk ngeri. Keri gak kesibukan dan dia tidak membaca Fatihah. Tidak membaca Fatihah, gak menemukan imam kecuali imam sudah iktidal. Kayak ngeten iki ditanggung karo imam penak. Wes, iki bab masalah ditanggung. Jadi bisa masbuk niku terjadi pada 4 rakaat berturut-turut. Atau karena batul qiraah. Batul qiraah itu dia yang maca Fatihah tapi awangel a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi wis ya. Mangka a'udzu kebiyen ora apal-apal. Lah wong sing kaya ngeten iki kapan masbuk tidak menemukan aku jadi akhir, gak bisa melakukan kesunatan untuk menyempurnakan Fatihah sehingga tidak menemukan berdiri kecuali imam sedang iktidal, maka rakaatnya mulghah karena ketinggalan 2 kok panjenengan plek Allahu Akbar amin misalnya. Nah terus kita gak kesibukan apa-apa, diam saja lalu ruku melok imam. Gak taunya deh imam arep mantu. Sekalipun dalam rakaat pertama tadi bisa, rakaat kedua wis ora iso. Ora menemukan imam. Krana dhek macane lambat. Padahal semestinya kalau secara normal bisa menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Tapi karena ini
gak menemukan zaman yang cukup, ya gak wajib mencoba Fatihah. Dengan catatan tidak kesibukan dengan kesunatan untuk menyempurnakan Fatihah, tidak. Lalu dia menemukan imam dalam keadaan iktidal. Wis. Lek koyok ngeten dilematis, rukuk ndak boleh. Nah, kenapa? Meneruskan juga gak boleh, rukuk gak boleh karena Fatihahnya belum selesai. Tidak mengikuti tidak boleh karena sudah 2 rukun. Maka di sini takbiratul ihram lah. Kalau belum takbiratul ihram langsung meluncur pada iktidal, ndak usah rukuk. Tapi Fatihahnya rakaatnya nganggur. Wes. Lah berarti nganggur.